Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari Hima Prodi Manajemen yang akan memandu jalannya tutor pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis Manajemen 2023. Untuk yang pertama, diketahui garis P dan Q berpotongan tegak lurus di titik A 12,9. Garis P sejajar dengan garis Y sama dengan min 0,5x plus 10. Tentukan persamaan garis P dan Q. Jadi, sebelum kita mencari jawabannya, kita harus mengetahui apa aja yang diketahui dari soal. P sama dengan sejajar dengan garis Y sama dengan min 0,5x plus 10. Garis P dan Q berpotongan tegak lurus di titik A 12,9. Garis P sejajar dengan garis Y sama dengan min 0,5x plus 10. Jadi untuk gradiennya yaitu min 0,5. Sedangkan gradien dari garis tegak lurus adalah kebalikannya. Min 0,5 sama dengan min setengah. Jika dibalik, hasilnya menjadi positif 2/1 atau 2. Persamaan garis P dengan titik A yaitu 12,9, gradiennya yaitu 2. Kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan X min X1, Y min 9 sama dengan 2 kurung X min 12. Jadi, untuk gradiennya yaitu 2. Sedangkan min 12 ini berasal dari titik X1 dan 9 ini berasal dari Y1. Persamaan garis Q berpotongan dengan garis P titik A, 12,9 dengan gradien min 0,5. Y min Y1 sama dengan X min X1. Y min 9 sama dengan min 0,5 X min 12. Jadi, persamaan garis P, Y min 9 sama dengan 2X min 2X dikalikan dengan, min 12 dikalikan 2, hasilnya min 24. Sedangkan hasilnya positif 9. Y sama dengan 2X min 15. Sedangkan persamaan garis Q, Y min 9 sama dengan min 0,5X plus 6 plus 9. Y sama dengan min 0,5X plus 9 ditambah 6 plus 15. Jadi untuk persamaan garis Q, Y sama dengan min 0,5X plus 15. Untuk pertanyaan yang ketiga, pada saat harga buku Rp 100 per eksemplar, kuantitas buku menjadi sebanyak 10 eksemplar. Ketika harga buku menjadi Rp 80 per unit, kuantitas buku menjadi 16 unit. Kondisi tersebut sesuai dengan hukum permintaan atau hukum penawaran. Yang ke B, buatlah fungsinya. Yang C, hitunglah berapa jumlah buku jika harganya menjadi Rp 50 per eksemplar. Baik. Untuk yang nomor 3, Q sama dengan A min BP. Jadi untuk rumusnya ini sesuai dengan hukum permintaan atau fungsi permintaan. Ketika harga buku Rp 100 per eksemplar, kuantitas menjadi 10. Jadi 10 sama dengan A min 100B merupakan persamaan yang pertama. Ketika harga buku Rp 80 per eksemplar, kuantitas menjadi 16. 16 sama dengan A min 80B merupakan persamaan kedua. Hitung berapa jumlah buku jika harga menjadi Rp 50. A sama dengan 10 ditambah 100B. A sama dengan 16 ditambah 80B. Jadi, persamaan A1 dengan A2 kita sama dengankan. 10 ditambah 100B sama dengan 16 plus 80B. 100B min 80B minus karena 80 pindah ke kiri, sama dengan 16 minus 10 karena 10 pindah ke kanan. 100B dikurangi 80B hasilnya 20B, 16 dikurangi 10 sama dengan 6. B sama dengan 6 per 20 sama dengan 0,3. Jadi, untuk nilai A sama dengan 10 ditambah 100B. Lalu kita masukkan hasilnya karena kita sudah menemukan nilai B. 10 ditambah 100 dikali 0,3, A sama dengan 40. Jadi untuk fungsi permintaan, Q sama dengan A min BP,
Q sama dengan 40 min 0,3 P. Jadi, jika harga menjadi Rp50, maka Q sama dengan 40 min 0,3 P. P40 sama dengan 0,3, kita masukkan P-nya menjadi 50. 40 dikurangi 0,3 dikali 5, dikurangi 15. 40 dikurangi 15, hasilnya 25 eksemplar. Baik, untuk sekarang kita membahas nomor 4. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu barang adalah D berbanding dengan P sama dengan 330 min 1/4 Q dan S banding dengan P sama dengan 1/4 Q plus 100. Tentukan P dan Q pada market equilibriumnya. B. Tingkat harga per unit yang menimbulkan besarnya excess demand sebesar 90 unit. C. Besarnya excess pada harga per unit 150. Jadi, untuk jawabannya di nomor 4, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi, yang pertama, P dan Q pada market equilibriumnya. D atau demand sebanding dengan supply. 330 min 1/4 Q sama dengan 1/4 Q plus 100. 330 min 100 sama dengan 1/4 Q plus 1/4 Q. 330 dikurangi 100 sama dengan 230. 1/4 Q plus 1/4 Q sama dengan setengah Q. Q sama dengan 230 dikali 2, hasilnya 460. Jadi kuantitas Q pada market equilibriumnya adalah 460 unit. P sama dengan 1/4 Q plus 100. 1/4 dikalikan Q-nya dimasukkan menjadi 460 ditambah 100. 1/4 dikali 460 hasilnya 115 ditambah 100 sama dengan 215. Jadi harganya menjadi 215 per unit. Nah, kita sudah mengetahui titik P dan Q. Jadi titik P dan Q adalah 215,460. B. Tingkat harga per unit yang menimbulkan besarnya excess demand sebesar 90 unit. Jadi rumusnya ED sama dengan QD min QS. 90 sama dengan 330 min 1/4 Q min 1/4 Q plus 100. 90 sama dengan min 1/4 Q plus 330 min 1/4 Q min 100. Min 1/2 Q plus 330 di min 100 sama dengan 230. Setengah Q sama dengan 230 min 90. Setengah Q sama dengan 140, jadi Q yaitu 140 dibagi 2 sama dengan 70. Untuk yang pertanyaan yang C, besarnya excess pada harga per unit 150. P sama dengan 1/4 Q plus 150 plus 100 sama dengan 1/4 460 plus 150 plus 100. Jadi hasilnya 152,5 plus 100 sama dengan 252,5. Untuk pertanyaan yang kelima, fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu barang adalah D banding dengan P sama dengan 330 min 1/4 Q dan S banding dengan P sama dengan 1/4 Q plus 100. Tentukan surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi, 330 min 1/4 Q sama dengan 1/4 Q plus 100. 330 min 100 sama dengan 140 1/4 Q plus 1/4 Q. 230 sama dengan setengah Q, Q sama dengan 230 dikalikan 2, hasilnya 460. P sama dengan 330 min 1/4 kalikan 460. 330 kurangi 115 sama dengan 215, yaitu P-nya. 330 min 1/4 kita ambil rumus dari yang demand. Jadi, untuk surplus konsumen, setengah dikali P dikali Q. Setengah dikali 215 dikali 460, hasilnya 49.450. Sedangkan surplus produsen, setengah dikali 250 dikali 460, hasilnya 49.450. Jadi, surplus konsumen sama dengan surplus produsen. Mungkin itu saja tutor dari matematika, ekonomi, dan bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.